Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin. Al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita aminkan syukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah izinkan kita bisa bersama di Masjid Formula Hati dengan materi Syama'il. Semoga demikian ini berlimpah barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah akan menyelesaikan sekitar 1,5 jam atau 1 jam, jam 5.30 sampai jam 7 ya insya Allah. Sebelum materi, mari sejenak mentadaburi surat Luqman. Minggu lalu kita sampai di ayat ke-7 ya. Sekarang kita lanjutkan 8 dan 9. Bagi membaca Al-Quran, silakan dibuka. Surat Luqman ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebun-kebun kenikmatan ya, atau surga yang penuh kenikmatan. Khalidina fiha, kekal selama di dalamnya, wa'dallahi haqqan, janji Allah yang benar. Huwal azizul hakim. Ia, yakni Allah, Maha Mulia, Maha Bijaksana. Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya, itu kan ada orang yang kerjaannya membeli lahwal hadis ya. Ya, dalam arti di sini membeli lahwal hadis ya artinya dia berada kegiatannya, aktivitas hidupnya itu lahwal hadis. Kemudian orang seperti ini punya sifat, kalau dibacakan kepada mereka ayat Allah, dia berpaling dan sombong. Nah, mereka ini hasilnya fabasyirhu bi'adzabin alim. Berikan kabar berita tentang azab yang pedih. Gitu. Kabar baik tapi azab yang pedih. Jadi dapatnya azab yang pedih. Sementara orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu bagi mereka surga yang penuh kenikmatan. Jadi ada ada dua golongan yang beda kerjaan. Gitu. Kalau orang-orang yang memberi lahwal hadis, ya biasanya orang-orang kafir ya. Makanya kalau ikut budaya kafir ya akhirnya kemana-mana. Itu kerjaannya nganggur-nganggur, apa-apa gitu. Nah itu hasilnya basyirhu bi'adzabin alim. Tapi kalau orang beriman dan beramal soleh, itu dapatnya jannatun na'im. Pesan utamanya ya agar orang mukmin itu ya selalu menggandengkan imannya dengan amal soleh. Jangan beriman, tapi digandengkannya dengan amal toleh, gitu. Amal yang maksiat. Atau beriman digandeng dengan amal lahu. Nah, itu namanya nyebrang-nyebrang. Gitu. Orang mukmin ya gandengan hari-harinya adalah amilus sholihah. Kalau orang yang tidak beriman, gandengan hidupnya yashtari lahwal hadis, membeli yang pembicaraan yang tidak ada gunanya. Terus walla mustakbiro, berpaling dari ayat Allah secara sombong.
Nah, kalau orang mukmin kerjaannya amal soleh. Nah, kalau ada orang mukmin kok kerjaannya lahwal hadis dan wala mustakbiro, itu berarti namanya kepapar penyakitnya orang kafir. Kayak kalau orang sehat berarti kan dia makan sehat dan lain sebagainya. Kalau ada orang sehat mulai makan yang enggak, nah, itu namanya terpapar penyakitnya orang yang tidak sehat. Ya, nah, pesan untuk menggandengkan iman dengan amal saleh, sebagaimana juga di ayat yang lain, ini adalah penegasan tentang hari-harinya orang beriman. Nah, hari-hari orang beriman adalah hari-hari di mana amal soleh merupakan bagian terpentingnya, bukan lahwal hadith, bukan pembicaraan yang lahu. Nah, oleh karena itu, mari pesannya, mari kita isi hari-hari dengan amal soleh, bukan sebaliknya, diisi dengan amal yang maksiat atau amal yang tidak berguna, yang merupakan kebiasaan orang-orang yang tidak beriman. Seperti surat Al-Mu'minun, orang-orang mukmin yang mendapatkan fadilah Firdaus adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling dari hal yang tidak berguna. Oke, demikian sejenak bersama Al-Quran. Kita lanjut materi. Oke, sekarang kita akan bahas hadis 198 ya. Kemarin kita sudah baca, tapi belum ada penjelasan. An Muhammad ibn Sa'ad an abihi qala ista'dhana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 'ala an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa 'indahu nisa'un min Quraisy yas'alnahu wa yastaktharnahu 'aliyatan aswatuhunna 'ala sauti. Ya, dari Muhammad ibn Sa'ad dari ayahnya, ia berkata, Umar bin Khattab minta izin masuk ke tempat Nabi. Wa indahu nisa'um min Quraisy, dan di tempat Nabi ada wanita-wanita dari Quraisy, yas'alnahu wa yaktatharnahu. Dia tanya dan banyak bertanya. Ini banyak pertanyaan. Aliyatan aswatuhunna, tinggi suara mereka. Ala sauti, lebih tinggi daripada suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma sta'dana Umar, maka begitu Umar minta izin, tabadarnal hijab, mereka langsung bergegas untuk menutup hijab. Fa'adina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengizinkannya. Fadakhala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Bagi Umar masuk dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa qala adhakallahu sinnak, semoga Allah membuatmu tertawa ya Rasulullah bi abi anta wa ummi, yakni kenapa engkau tertawa ya Rasulullah ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ajibtu min haula illati kunna indi. Saya heran orang-orang yang tadi di tempatku ini. Falamma sami'na sautak, begitu mendengar suaramu, badarnal hijab, mereka segera nutup hijab. Faqala Umar, maka Umar berkata, anta haqqu ayyahabna ya Rasulullah. Engkau berhak ditakuti mereka ya Rasulullah. Tumakwala alaihin. Kemudian ia menghadap kepada para wanita yang tadi. Faqala ayya aduwati anfusihinna. Hai diri kalian. Ayahabnani wala tahabna Rasulullah SAW. Apakah engkau takut kepada aku dan tidak takut kepada Rasulullah SAW? Faqulna na'am. Anta fadhu wa aghlab. Gitu. Iya, karena engkau ini keras dan aghlab, yakni keras ya. Afadhu itu berkata ketus ya.
afadhu aghlad, yakni keras, min Rasulillah SAW, daripada Rasulullah SAW. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, ya Ibn al-Khattab, benar ya Ibn al-Khattab, fawalladhi nafsi biyadi, demi zat di mana diriku ada di tangannya, ma laqiyaka syaitanu qattu salikan fajjan, ya tidaklah setan bertemu denganmu sedang ia menyusuri atau menapaki satu gang, illa salaka fajjan ghaira fajjik, kecuali ia akan menyusuri gang yang bukan lagi gangmu. Masya Allah. Oke ya, di hadis ini menjelaskan tentang satu penggalan kisah kecil yang menunjukkan akhlak yang mulia dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Umar bin Khattab minta izin ke Rasulullah, padahal di sana ada wanita Quraisy yang sedang bertanya dan banyak bertanya. Suaranya juga tinggi. Begitu dengar Umar itu minta izin dan diizinkan sama Rasulullah, maka para wanita ini langsung segera menutup hijab. Rasul melihat kejadian ini, Rasul tertawa, dan Umar mendapati Rasul sedang tertawa, maka bertanya. Dan ternyata Rasul menjawab, saya heran dengan mereka, begitu dengar suaramu, langsung menutup hijab. Umar merasa tidak enak dengan Rasulullah, langsung menghadap menghadap mereka dan berkata, hai musuh-musuh diri kalian, kenapa kau takut kepadaku, tidak takut pada Rasulullah? Jawabannya wanita Quraisy ini, ya karena kau ini keras. Maka Nabi menegaskan hal ini yang menarik. Setan saja, kalau bertemu denganmu, padahal sudah ada di satu gang, dia akan ganti gang lain. Saking ditakutinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini menarik yang pertama, kondisi di mana Rasul menerima bukan kelakuan tapi sikap wanita Quraisy yang bertanya dan banyak bertanya dan suaranya tinggi. Ini menunjukkan banyak hal. Yang pertama, kesabaran Nabi meladeni pertanyaan para wanita yang bisa jadi tidak cukup. Ini kesempatan yang sangat dinantikan oleh para wanita untuk bisa bertanya langsung ke Rasulullah SAW. Ini yang kemudian harus kita tiru, ya. Sabar melayani pertanyaan para jamaah, murid apapun, karena demikian Rasulullah SAW. Yang kedua juga menunjukkan lebih daripada itu, ada hal yang menarik, bahwa Rasul sangat dicintai mereka. Sebagaimana saran atau doktrin Rasulullah kepada kita semua tentang kepemimpinan. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang paling kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Bukan yang ditakuti, tetapi yang dicintai. Nah, Rasulullah SAW memang kita cintai semua. Sangat kita cintai. Bahkan kita yang belum melihat Rasulullah, kita sangat mencintai Rasulullah SAW. Nah, karena dicintai, hubungan yang dasarnya cinta itu akan menghilangkan gap. Nah, kan gitu ya. Sama dengan suami istri. Kalau cintanya itu masih setengah hati, karena gapnya luas, kayak baru kenal gitu, pasti saling menjaga, saling apa. Begitu sangat mencintai, justru kebuka semuanya, gitu. Tidak ada gap di antara mereka. Nah, karena nggak ada gap, para wanita ini akhirnya berani bertanya
Dan pertanyaannya banyak, bahkan suaranya tinggi. Benar-benar ya saking nggak ada gapnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi menerima itu. Kenapa? Ya Nabi tidak menolak sikap mereka. Jadi ini juga luar biasa baiknya ya untuk kita contoh agar dengan masyarakat itu nggak ada gap menjadi pribadi yang dicintai. Itu yang sering saya sampaikan di konteks pergaulan. Jadilah orang yang benar yang diterima. Menjadi orang benar tidak harus ditolak. Bolehkah menjadi orang benar yang ditolak? Boleh. Asal jangan ditolaknya kita karena akhlak kita yang buruk. Tapi jadilah pribadi yang diterima meskipun kita benar. Gitu. Bahwa ada hadis Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu dimulai dengan keterasingan dan akan kembali asing seperti semula, itu adalah bicara fakta, tidak bicara perintah. Perintahnya kita tetap harus berakhlak mulia bersama orang, sabar atas akhlak orang, sehingga apa? Sehingga akhirnya mendapatkan penerimaan. Menjadi orang yang dicintai oleh sesama. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa di dalam sikap Nabi yang menerima sikap wanita Quraisy ini juga menunjukkan sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sementara Nabi SAW tadi mereka tidak menutup hijab ya. Ini bisa jadi hijab ini maknanya adalah hijab itu bukan hijab yang ada di wajah, tapi hijab penutup ya. Ya hijab kalau ada majelis kan memang ada hijab antara pengisi dengan wanita. Nah itu bisa jadi itu karena ini para ulama belum menjelaskan ada dua kemungkinan, tapi yang paling kuat bukanlah hijab yang ada di wajah yang niqab itu. Kenapa? Karena jelas kewajiban wanita, terutama salafus saleh ya, itu kan hukumnya wajib. Dan kalau melihat hadis Aisyah bahwa itu jelas para wanita di Madinah waktu itu memang menutup wajahnya, kecuali pas haji aja. Nah, sehingga menjadi hukum dalam konteks taklim bisa jadi kalau pesertanya adalah ibu-ibu, maka boleh tidak menggunakan hijab yang batasan itu kayak kalau dia ada laki-laki. Gitu. Kenapa? Karena ada kebutuhan taklim. Gitu. Ya, secara umum tadi ini pas kita baca dari sikap Nabi kepada para wanita. Nah, kalau sikap Nabi kepada Umar bin Khattab ini menarik, gitu. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati Umar itu mendapatkan dalam tanda petik ya sikap yang jelas-jelas agak bukan menyudutkan ya, agak membuat tidak nyaman Umar, itu Rasul bisa mengambil sebuah sikap yang membuat Umar itu aman. Gitu. Ini kecerdasan yang luar biasa. Jadi ceritanya tadi kan Umar begitu mungkin bicara keras kepada para wanita. Kenapa kalian takut kepadaku, nggak takut kepada Rasulullah? Dijawab oleh wanita Quraisy. Anta fatu aghlad min Rasulullah. Kau ini keras daripada Rasulullah SAW. Gitu. Nah, mendapatkan serangan dari wanita ini, istilahnya serangan ya. Tentu sikap yang begini ini, Rasul itu langsung bisa menetralisir dengan ungkapan yang luar biasa. Istilah kata kalau di dalam pergaulan hari, ketika ada dalam kondisi tertentu, ada saudaramu atau temanmu mendapatkan sikap yang nggak nyaman, maka netralisirlah.
supaya akhirnya menjadi nyaman semua. Itu adalah kemuliaan sikap. Bukan malah sekalian, makanya jangan bilangin gitu. Tapi Rasul justru mengimbangi pernyataan wanita Quraisy dengan penegasan. Emang setan saja, itu kalau ketemu kamu harus ganti gang. Karena saking wibawanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala menetralisir sikap yang istilah kata dalam bahasa umum ini kan Umar tersudut gitu. Nah, dinetralisir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jangan dibalik, malah kita ikut-ikut. Makanya itu bukan. Gitu. Tapi justru ketika ada yang tersudut atau mendapatkan kondisi yang nggak nyaman memang, tapi faktanya demikian, maka kita harus pandai-pandai menetralisir. Dan Rasulullah SAW menetralisirnya dengan ya bin Khattab waladi nafsi biyadi malaki ka syaitan qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghair fajj. Akhirnya menjadi kemuliaan justru. Yang awalnya tadi tampak itu tersudut, sekarang justru menjadi sesuatu. Itu pandai-pandailah menjadikan sesuatu yang negatif, yang tampak negatif untuk dirubah sekaligus menjadi sesuatu yang sangat positif. Ya, ulang lagi. Pandai-pandailah menjadikan sesuatu yang tampak negatif untuk dirubah dengan baik menjadi sesuatu yang sangat positif. Terakhir, pelajaran dari hadis ini bahwa wanita Quraisy itu wanita yang cerdas, yang sangat kuat, sehingga termasuk wanitanya kritis sekali. Disinilah tampak mereka berani bertanya ke Nabi, dan pertanyaannya juga banyak bersuara tinggi sekalipun dan Rasul izinkan karena tidak ada unsur menghinakan Rasulullah sebagaimana dimaksudkan di ayat la tarfaswat wa qasatin Nabi. Nah, ini semua diterima dan dicontohkan oleh para sahabiah. Jadi para ibu-ibu yang hari ini berada di majelis atau di jangan segan untuk bertanya, jangan segan untuk kritis, karena itu memang jejak para sahabiah dari Quraisy. Gitu. Jadi sahabiat Quraisy itu terkenal dengan kecerdasannya, terus keberaniannya, dan kesabarannya. Jadi apalagi kalau di deretan istri Rasulullah, itu udah top-top semua. Ada Aisyah, ada Ummi Salamah, ada Hafsah. Gitu. Mereka kritis, tapi mendapati Rasulullah bisa menerima dengan sangat baik, sehingga tidak hilang untuk kekritisannya. Kalau kita perhatikan misalnya, sikap-sikap Hafsah ke Rasulullah, itu luar biasa. Dan diterima Rasulullah SAW. Gitu. Aisyah, ada pertanyaan yang luar biasa. Misalnya, begitu Rasul bercerita tentang nanti orang-orang dibangkitkan dari kubur itu dalam keadaan telanjang seperti ia waktu lahir, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu? Gitu. Jadi cepat sekali Aisyah itu beranalisis gitu. Kata Rasulullah, urusannya lebih berat daripada urusan malu. Jadi ini memang wanita Quraisy dan baik sekali. Dan wanita yang seperti ini yang melahirkan orang-orang hebat nanti dalam sepanjang sejarah. Dan kalau kita perhatikan, peran utama para wanita-wanita ini adalah melahirkan generasi. Gitu. Bukan menyaingi suaminya. Jangan dibalik. Bahkan kita tidak tahu sekarang kisah di mana istri Umar bin Khattab yang bisa mendidik Abdullah ibn Umar sedemikian baik itu. Tapi kita dapati dari kisah-kisah tentang wanita Quraisy secara umum, memang pantas kalau lahir yang seperti ini. Gitu. Sehingga nanti lahir juga seorang ulama besar, Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn Khattab,
yang juga melahirkan cicit Nafi' ibn Salim ibn Abdullah ibn Khattab. Jadi wanita-wanita Quraisy ini yang terkenal kecerdasannya, tetapi ia tahu posisi. Ia mendukung suaminya, menjaga keluarganya, dan melahirkan generasi terbaiknya, meneruskan perjuangan suaminya. Ia mulia di samping suaminya. Nah, itu ya kira-kira ya. Oke, kita akan pindah ke hadis 199. Sebelum saya teruskan, ada pertanyaan, dipersilahkan. Fadal. Ada pertanyaan? Mbak Rahma? Belum ada, Ustaz. Silahkan lanjut, Ustaz. Hadis 199 ya. An Salama radhiyallahu ta'ala anhu qala. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qaumin min Bani Aslam. Yatanadhaluna bis-suq. Faqala urmu Bani Ismail fa inna abakum kana ramiya. Wa ana ma'a Bani fulan li ahadil fariqain. Fa amsaku bi aydihim. Qala faqala ma lahum. Qalu wa kaifa narmi wa anta ma'a Bani fulan. Qala urmu wa ana ma'akum kullukum. Luar biasa ya. Hadis Rasulullah SAW dari Salama. Rasulullah SAW keluar menuju kaum Bani Aslam. Ya, menuju Bani Aslam. Mereka sedang berlomba memanah di pasar. Faqala urmu Bani Ismail. Maka Rasul berkata, yakni kepada mereka, memanahlah, hai anak turun Ismail, karena sungguhnya ayah kalian, yakni Ismail, kana Romia, yakni sang pemanah. Wa ana ma'a Bani fulan, li ahadil fariqain. Dan saya mendukung fulan ini, keluarga fulan ini, salah satu kelompok itu. Fa'amsaku bi'aidihim, maka mereka langsung tidak mau berlomba. Qala faqala ma lahum, maka Nabi bertanya, kenapa mereka? Qalu wa kaifa narmi wa anta ma'a Bani fulan. Bagaimana kami bisa memanah ya Rasulullah sedangkan engkau mendukung salah satu Bani fulan? Qala urmu wa ana ma'akum kullukum. Panahlah kalian, saya mendukung kalian semua. Nah, ini menarik ya. Ya, sudah kira-kira sudah paham, Rasul mendatangi Bani Aslam, mereka sedang lomba memanah. Rasul memberikan semangat, ayo panahlah kalian hai anak turun Ismail, karena abah kalian ini dulu sang pemanah. Dan saya dukung salah satunya ini. Mereka tidak mau bergerak. Kenapa? Ya, gimana kita bisa mana ya Rasulullah, engkau dukung salah satunya. Maka kata Rasulullah, manalah kalian, saya mendukung kalian semua. Nah, ini yang pertama, bahwa sebenarnya di dalam lomba, seorang leader boleh dukung salah satunya, dan itu tidak menyebabkan yang didukung itu kemudian selalu unggul. Tetapi dukungan dari seorang pemimpin itu memberikan semangat berbeda. Dan kalau diberikan ke salah satunya, bisa mendowngrade kepada kelompok yang lain. Nah, ketika Rasulullah SAW kemudian sahabat akhirnya tidak nyaman, maka Nabi merubah sikapnya dengan mengatakan, memanahlah, saya bersama kalian semua. Ini sekaligus menunjukkan poin kedua, sekaligus bahwa
tidak ada salahnya seorang leader itu menerima masukan dari anak buahnya selama masukan itu memang baik untuk mereka. Khusus Rasulullah. Gitu ya. Nah, ini kita bisa contoh betapa Nabi itu untuk urusan selain hukum, urusan kayak gini-gini, Nabi longgar. Jadi kalau urusan kayak gini ini istilahnya urusan dunia mungkin. Apa urusan, apalagi ini urusan yang sangat ya sederhana ya. Itu gampang Rasulullah. Gitu. Bukan, lah tetap loh, terserah saya mau dukung siapa, kenapa ngatur-ngatur saya? Nggak usah begitu. Jadi justru menerima dan menghargai masukan para sahabat karena agar mereka bisa nyaman ya. Karena kan sikap atau akhlak itu kan sebenarnya kenyamanan gitu. Bukan sekedar benar atau salah, tapi orang terima atau tidak terima. Jadi saya ulangi lagi ya. Kalau bicara akhlak itu bukan sekedar benar atau salah. Kalau benar salah itu kan masalah hukum. Kalau akhlak itu ya masalah ya, nyaman nggak nyaman, baik nggak baik, diterima atau nggak diterima. Nah, di konteks ini Rasul memberikan contoh untuk urusan duniawi, apalagi yang sederhana seperti ini, kita longgar saja, gampang sajalah. Gitu. Nah, ini akhirnya menarik ke salah satu bahasan cukup penting di usul fikih. Apakah Nabi itu punya pendapat atau tidak punya pendapat? Karena kan di ayat wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ia tidak berkata kecuali dalam wahyu. Jadi secara umum seluruh tindakan Nabi termasuk dalam konteks ini ya, pilihan Nabi ke salah satu dukungan Bani Fulan itu sebenarnya bagian dari wahyu gitu. Karena ia tidak lepas dari wahyu. Ia punya pendapat. Lah kalau wahyu kenapa ada yang salah? Jawabannya, memang itulah prosedurnya agar melahirkan sikap yang terakhir bahwa kamu mudah saja gitu. Mudah saja bersikap urusan yang kayak begini aja. Tidak usah saklek gitu. Tidak saklek. Kamu ulanginya, tidak saklek. Karena saklek itu bukan sikap Nabi. Mudah saja. Nah, sehingga pendapat Nabi yang pertama itu bukan berarti dalam arti keliru fatal. Kenapa? Karena ini urusan selain urusan hukum, ini urusan duniawi yang tidak, ya istilahnya urusan hari-hari yang sederhana sekali. Nah, di konteks ini, para ulama mengatakan, untuk urusan kayak gini, Rasulullah SAW itu berpendapat, dan nanti akan dipantau oleh wahyu. Termasuk, dan sekaligus itu menjadi pelajaran terpenting dari proses itu. Sehingga di konteks ini, urmu wa ana ma'akum kullukum. Sebagaimana juga di salah satu hadis ketika Nabi meminta mengawinkan biji kurma, sehingga Rasul mengatakan, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Karena apa? Ya karena dari konteks ini dibuat simpel saja, gampang saja. Gitu. Bahkan proses ini menunjukkan betapa rendah hati dan kemuliaan baginda Nabi untuk menerima masukan dan menerima hal-hal baik di sekitarnya yang itu tidak ditegur, yang tidak yang diizinkan oleh wahyu dan tidak ditegur oleh wahyu. Oke ya. Jadi Nabi berpendapat, tapi pendapatnya masih dalam pantauan wahyu. Jika ada yang kurang tepat, maka pasti akan turun wahyu. Atau jika urusan duniawi, maka akan ada solusi dan bahkan menjadi hikmah tersendiri dari proses ini. Dukung salah satunya, nggak mau, ya udah dukung semuanya. Ini juga yang pertama boleh, yang kedua lebih baik. Yang pertama boleh, yang kedua lebih baik. Tapi kalau langsung pertama, langsung kedua bisa jadi kurang nyaman. Kenapa? Karena ya aku dukung kalian semua. Jadi kayak kurang seru. Dukung salah satunya, yang satu ngambek istilahnya, akhirnya dukung semuanya. Jadi justru menjadi dinamis di dalam gimmick-gimmick sikap dengan para sahabatnya. Dan ini merupakan keindahan dalam bersikap, sehingga akhirnya melahirkan kekompakan. Urmu wa ana ma'akum kullukum. Manalah kalian, saya mendukung kalian semua. Yani saya bersama kalian semua. Oke?
Ada pertanyaan? Kita lanjut. Hadis ke-200 ya. An Adi ibn Hatim, ya ini seorang sahabiin jalil radhiyallahu taala anhu. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya bacakan hadis panjang ya dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalisun fil masjid. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ia duduk di masjid. Faqala al-qaumu hadza Adi bin Hatim. Orang-orang berkata, ini Adi bin Hatim. Waji'tu bi ghairi aman wala kitab. Saya tidak ada penganan, tidak ada kitab, tidak ada surat utusan. Falamma rufi'tu ilaihi akhadha biyadi. Maka ketika saya diangkat kepadanya, maka ia yang membawa tanganku. Waqad kana qala qabla dhalik inni la arju. Waqad kana qala qabla dhalik inni la arju ayyas'alallahu yadahu fi yadi. Sesungguhnya dulu ia ya sebelumnya pernah berkata, sesungguhnya saya berharap Allah jadikan tanganku bisa bersama dengan Allah jadikan tangan Rasulullah itu bisa bersama dengan tanganku. Qala faqala bi falaqituhu imra'atan wasbiyan ma'ha faqala inna lana ilaika hajah. Faqama bi, maka Rasul berdiri bersamaku membawaku. Falaqiyatu imra'atan wasbiyan ma'ha, maka seorang wanita seorang wanita menemuinya bersama anaknya. Ya, ada seorang wanita dan anaknya menemui Rasulullah SAW. Faqala inna lana ilaika hajah. Kata wanita dan anaknya ini, sesungguhnya kami punya keperluan kepadamu, yakni ya Rasulullah. Faqama amma hatta qada hajatahuma. Maka Nabi berdiri menyertainya sampai menyelesaikan urusannya. Thumma akhadha biyadi, kemudian memegang tanganku lagi hatta atabi darahu, sampai ia mendatangi membawaku ke rumahnya. Fa'alqat lahul walidah wisadatan fajalsa 'alaiha wa jalastu baina yaday. Maka ada seorang anak ya, yang menggelar tikar ya, wisada atau mungkin tempat duduk. Fajalasa 'alaiha, maka Rasul duduk di atasnya. Wa jalastu baina yaday, dan saya duduk di sampingnya. Fahamidallahu wa athna 'alaihi, maka ia memuji Allah dan mengagungkannya. Tsumma qala ma yufarriquka illa ayyuqal la ilaha illallah. Ma yufirruka illa ayyuqal la ilaha illallah. Tidaklah engkau melarikanmu kecuali dikatakan padanya la ilaha illallah. Fahal yu'lamu man ilahun siwallah? Qala, apakah ada gitu? Apakah fahal yu'lam, apakah diketahui ada ilah selain Allah? Qala qultu, maka Adi berkata tidak. Qala thumma takallama sa'ah, kemudian ia berkata sesaat. Thumma qala innama tafirru ayyuqal Allahu akbar. Atau musyahin akbar minallah, sungguhnya kalian lari ke apa namanya? Innama tafirru ayyuqal Allahu akbar. Sungguhnya kalian lari untuk dikatakan Allahu akbar. Wa ta'lamu syai'an akbar minallah, apakah tahu juga yang lebih besar daripada Allah? Qala qultu la. Saya menjawab tidak. Qala fa innal yahuda maghdubun alaihim anna saladul. Sesungguhnya Yahudi itu dimarahi atas mereka dan sesungguhnya Nasrani itu sesat. Qala qultu fa inni hanifun muslim. Sesungguhnya saya, kata Ibnu Adi, hanifun muslim, orang yang hanif dan muslim. Fara'aitu wajahu tabassata farha, maka saya lihat wajahnya itu berbinar-binar karena bahagia. Thumma qala, yakni rawi berkata, thumma amarani fa anziltu inda rajulin minal ansar
fa unziltu inda al-ansar fa ja'altu aghshaw ati tarfain nahar fa qala fa bainama ana indahu ghasyatan idh ja'a qaumun fi thiyabin min as-suf min hadhihi an-namar qala fa shalla wa qama fa hatha alaihim thumma panjang lebar ya, ini hadisnya panjang sampai saya langsung baca ujungnya ya. Kata Rasulullah, fasama wa qala fahatha ya. Ya sampai Rasul dibawa kepada seorang laki-laki dari Ansar. Maka saya terkesiap ya kayak ngantuk sampai ujung siang. Qala fa bainama ana indahu ghasyatan irja qaumun fi thiyab. Ketika saya ada di situ dalam keadaan agak kayak setengah ngantuk gitu. Irja qaumun fi thiyabi minasuf min hadhihi namar. Datang seorang laki-laki dengan pakaian gludru. Qala fa shalla wa qam, maka ia salat dan ia berdiri. Hatha alaihim, maka ia mengajak mereka, thumma qala walau bisa'in walau binisfi sa' walau bikibdah walau biba'di kibdatik fakiyaki ahadukum wajahu harrah jahannam awin nar walau tamnut abisyiki tamrah. Yakni Rasulullah SAW itu mendorong mereka untuk sedekah meskipun dengan 1 sa' atau setengah sa' atau sejumput yang bisa menjaga wajah kalian dari panasnya api jahanam walau bitamrah abisyiki tamrah meskipun dengan 1 biji kurma atau setengah biji kurma atau pecahan biji kurma. Fa inna haddakum malaki Allah faqain lahu ma aqulakum. Salah satu di antara kalian akan menemui Allah, maka ada seorang berkata, ma aqulakum. Alam ajalaka saman wa basara faqailun lahu ma aqulakum. Maka ada yang berkata seperti yang saya katakan pada kalian. Alam aj'alakum sama wa basara, apakah tidak saya jadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan? Fayaqul bala, fayaqul lam aj'alaka malan wa walada, bukankah saya telah jadikan untuk kalian harta dan anak? Faqala bala, maka ia qala fa aina ma qaddamta li nafsik, maka apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian? Fa nadara qaddamahu wa ba'dahu wa anima shay'in thumma la shay'an yaqibi jahannam. Thumma la yadu syai'an yaqibi wajhu jahannam. Tawaqa ahadukum nar wal bisyiki tamra. Kemudian orang ini melihat depannya, belakangnya, kanan kirinya. Kemudian ia tidak dapatkan sesuatu yang bisa menghalanginya, menjaga ia dari jahannam. Tawaqi ahadukum an-nar wal bisyiki tamra. Gitu. Jagalah yang diri kalian dari api neraka meskipun dengan sebiji kurma. Fa illam yajid fa bi kalimah thayyibah. Kalau tidak ada maka dengan kalimat yang baik. Fa bi kalimah layyinah, maka dengan kalimat yang lembut. Fa inni la akhafu alaikumul faqa. Sungguh saya tidak takut kalian fakir. Fa innallaha nasirukum wa mu'tikum hatta yasira dhaginat. Sungguhnya Allah akan menolong kalian dan akan memberikan kalian hatta yasira dhaginatu fi ma bain Yathrib wal Hirah akthar ma yakhafu ala mati yadiha as-sarq. Karena Allah akan berikan kalian sampai ada wanita dalam kendaraannya itu berjalan antara Yathrib dan Hirah, ya ini sebuah kota. Yathrib itu Madinah, Hirah itu Hirah, ya ada kota namanya Hirah. Itu lebih besar takut lebih banyak takut dalam menjalankannya, takut akan ada pencurian. Qala faja'altu aqul fi nafsi aina lusustai. Maka saya berkata dalam hatiku, di mana pencuri dari Bani Tai. Ya. Ini hadis panjang tentang Hatim ibn Adi yang datang ke Rasulullah SAW. Ini sahabi jalil dari Bani Adi yang terkenal ya. Dari Bani Adi ini, ia adalah termasuk orang yang pergi dari Bani Adi untuk mengatakan la ilaha illallah. Tapi pelajaran pentingnya tidak di bawahnya adalah bahwa Rasulullah SAW begitu melihat ada Hatim ibn Adi, kemudian Rasul memegang tangannya, membawa ke rumahnya. Nah, ini etika baik sekali. Kalau kita ada tamu jauh gitu, sambutlah dengan kau pegang tangannya, masuk ke rumahnya, bukan
Silakan Pak, silakan, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, kau pegang tangannya, kau tarik. Dipersilahkan untuk duduk. Itu merupakan etika yang luar biasa. Kemudian tadi juga kita dapati ada satu case. Begitu Rasul membawa Hatim bin Ati masuk ke rumahnya, tapi ternyata ada wanita dan bersama anaknya sedang punya keperluan. Nabi melayaninya dulu. Sampai selesai, Nabi baru balik ke Hatim lagi. Itu etika yang luar biasa, melayani keperluan di tengah-tengah keperluan yang lebih lama. Jadi kalau kita sedang ada tamu dan waktunya cukup leluasa, ada yang punya keperluan sedikit, kita boleh ya, sebentar ya, kita menemui yang keperluannya lebih pendek. Boleh? Boleh. Itu bagus. Rasul memberikan contoh. Ya, ini etika-etika begitu. Jadi memang etika-etika ya begini ini namanya belajar etika-etika, Masya Allah. Dan yang menarik, karena ini hadis Nabi, kita punya pegangan. Jadi kita tidak asumsi-asumsi. Bagusnya gimana ya? Wah itu mah nggak menghormati tamu yang lebar. Enggak. Ini ada etika-etika yang Rasul ajarkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita dapati bahwa Nabi juga menempatkan Hatim di salah satu rumahnya orang Ansar. Itu juga salah satu etika. Kalau Anda punya tamu dan di tempatmu tidak cukup, ya memang Nabi, memang para sahabat kalau bertamu di Nabi kan kalau tidurnya di masjid atau ditempatkan di rumah salah satu Ansar, gitu. Yang bisa jadi bisa ditempati karena rumah Nabi kan memang rumah para istrinya, tidak mungkin bertempat di situ, tidak mungkin. Dan secara etika tidak kena. Rumah Nabi tidak tamu ya sampai ke ruang tamu, tidak. Rata-rata kalau mereka kemudian ada sesuatu yang perlu istirahat macam-macam ditempatkan di salah satu rumah sahabatnya. Nah, disitulah pentingnya persahabatan dengan sangat dekat. Dan memang sebagaimana ajaran agama ini bahwa Rasulullah lebih berhak atas kita daripada diri kita. Rasul ahakku binafsi min nafsi ala nafsi. Gitu. Rasulullah itu lebih berat atas diri kita daripada diri kita atas kita. Jadi rumah kita itu Rasul lebih berhak atas rumah kita daripada kita sendiri atas rumah kita. Makanya karena Rasul apa? Rasul adalah pemimpin atas mereka dan utusan Allah untuk mereka. Gitu. Makanya kenapa juga tidak boleh menikahi istri Rasul pasca wafatnya Rasulullah, karena ia adalah ummahatil mukminin. Ia adalah ibunya orang-orang mukmin. Nggak boleh menikahi ibunya. Gitu. Nah, secara akidah emang demikian. Yang kedua secara muamalah justru sahabat tuh senang sekali ketepatan tamu Rasulullah. Sangat senang sekali melayani tamu Rasulullah. Kenapa? Karena itu kehormatan. Gitu. Dipilih Rasul sebagai tempat istirahatnya tamu-tamu Rasul itu dahsyat sekali. Itu luar biasa, kehormatan. Ya. Dan sahabat bergegas sekali kalau mendapatkan kehormatan itu, Masya Allah. Karena sesungguhnya Rasul bisa membuat rumah yang lebih besar, tempat tamu yang luas. Tapi Rasul tidak melakukannya. Rasul memilih para sahabat menjalankan hidupnya dan Rasul memilih hidup sederhana. Sehingga kalau ada urusan tamu ya bisa ditempatkan di masjid, bisa ditaruh di rumah-rumah sahabatnya. Semuanya normal, baik dan sahabatnya sangat senang kalau mendapatkan kehormatan itu. Mungkin sampai di sini ada 3 pelajaran penting, tapi di bawah-bawahnya ini ada masalah sedekah lain-lain, mungkin akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Sudah 6.30 ya, kami cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ada pertanyaan Ustaz. Saya bacakan. Yang pertama, bagaimana pandangan Rasulullah SAW terhadap perempuan? Maksudnya agar saya bisa memandaskan diri sehingga layak ditengok beliau. Ketika Allah Gimana Mbak? Belum dipahami pertanyaannya? Jadi bagaimana pandangan Rasulullah SAW terhadap
Maksudnya agar bisa memantaskan diri sehingga layak ditengok beliau ketika Allah izinkan bisa melihatnya. Oh ya, oke. Tentu Kemudian lanjut masalah. pertanyaan. Iya, ini mungkin ingin bertemu Rasulullah ya dalam mimpi ya. Dan nanti kelak bisa bertemu Rasul di surga. Ya kan memang Rasul meeting point ya kalau bahasa kita sekarang. Meeting point kita dengan Rasulullah itu di haud. Inna mau'idukumul haud. Ya, ini janji kalian dengan saya, kata Rasul, itu di haud. Secara umum, jadilah wanita yang salihah, yang bisa menjaga kehormatan, menegakkan sholat, banyak istighfar, banyak berzikir di waktu sahur, kemudian banyak istighfar, banyak sedekah, yang menjadi ciri-ciri wanita atau istri Rasulullah, gitu. Atau secara umum menjadi orang mukminah, wanita mukminah yang salihah. Nah, kalau kita lihat wanita mukminah yang salihah, itu kita buat ciri umumnya ya, bukan detailnya. Itu kan 5. Yang pertama, memiliki iman yang baik, ya, akidahnya baik. Terus yang kedua, ibadahnya baik. Ketiga, muamalahnya baik. Jangan sampai ibadah bagus tapi muamalahnya buruk, gitu. Kalau belanja di pasar, Masya Allah. Gitu. Yang keempat, akhlaknya mulia. Ya. Yang terakhir, menjaga pemikiran supaya tidak menyimpang. Nah, secara detail ada beberapa perilaku yang ditekankan untuk wanita. Yang pertama, menjaga pandangan. Ya. Menjaga pandangan, menjaga kehormatan. Kedua, menjaga sholat. Gitu. Terus menjaga puasa. Terus banyak istighfar atau banyak berzikir, terutama di waktu sahur, di malam hari. Kemudian taat sama suaminya, kemudian menjaga anak dan menjaga harta suaminya, bukan malah dihabis-habiskan atau ditelantarkan anaknya, tapi dijaga hartanya dan dijaga anaknya. Gitu. Terus berikutnya juga ditekankan banyak sedekah. Nah, disitulah wanita perlu pandai-pandai mengelola uang nafkahnya atau bisa punya penghasilan lain sehingga bisa banyak sedekah. Semoga dengan kesolehan itu Allah izinkan kita bisa bertemu Rasulullah SAW, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Tapi terakhir ya, khusus mimpi dengan Rasulullah. Itu basisnya harus ada mahabbah ke Rasulullah. Sangat mencintai Rasulullah. Gitu. Dan mahabbah itu bukan klaim di mulut, tapi memang di hati. Sangat mencintai Rasulullah. Nah, semoga kalau cinta kita ini shadiqah benar, Allah izinkan kita mimpi ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua, saya pernah mendengar seseorang bilang bahwa sebaiknya puasa Senin, Kamis, dan Ayam Mudik saja dibandingkan puasa Daud. Karena puasa Daud bukan amalan yang dibawa Rasulullah SAW. Dengan kata lain, lebih utama melakukan amalan yang dibawa Nabi. Oh, ya. Bagaimana pendapat Ustaz? Ya, dari satu sisi itu betul. Bahwa Nabi yang mengerjakan itu, Nabi tidak mengerjakan puasa Daud. Sehingga merasa yang dikerjakan Nabi lebih utama. Tetapi satu sisi, Nabi memberikan pernyataan. Gitu. Nabi memberikan pernyataan bahwa sebaik-baik puasa Daud. Nah, itu nanti menjadi analisis. Kenapa kok Nabi tidak puasa Daud? Ya. Nabi itu tindakannya kalau tidak paling utama, utama. Kalau tidak paling utama, utama. Kalau ia tidak turun dari paling utama ke utama, kecuali ada hikmah. Nah, bisa jadi Nabi memilih tidak puasa Daud karena ada hikmah yang ingin ia rawat. Yakni memberikan contoh kepada umatnya
agar tidak keberatan. Agar tidak keberatan di dalam mencontoh Rasulullah SAW. Karena itu salah satu yang dijaga sama Rasulullah. Bahkan sampai Rasul kenapa yang cerita cukup populer, Rasul tidak keluar sholat tarawih di hari keempat. Karena takut diwajibkan. Nah, padahal sholat jamaah itu kan bagus. Gitu. Tapi karena ingin merawat, menjaga salah satu kebaikan, maka memilih Nabi tidak keluar. Gitu. Jadi Nabi bisa keluar, tidak mengerjakan yang paling utama. Turun ke yang utama karena hikmah syariah, Nah, bisa jadi di konteks ini bahwa Nabi memilih ini karena hikmah syariah. Tapi tidak salah kalau dikatakan saya lebih memilih puasa Senin Kamis karena Nabi boleh gitu. Tapi puasa Daud bukan berarti tidak lebih baik. Artinya karena itu dinyatakan sama Rasul. Nah, sunnah kan bukan yang dikerjakan saja, tapi juga yang dinyatakan. Jangan salah paham ya, memahami sunnah. Sunnah itu yang dinyatakan juga sunnah, bukan berarti ya yang dikerjakan. Memang secara bahasa sunnah itu jejak, yakni yang sudah dikerjakan. Gitu. Tapi itu bahasa. Secara istilah ya sunnah itu yang dikatakan juga sunnah. Jangan dianggap yang tidak dikatakan itu tidak sunnah. Gitu. Paham ya kira-kira. Jadi puasa Daud tetap karena Rasul yang mengatakan mengizinkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Fadal, Pak, ada lagi? Ya, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Dalam keseharian kehidupan Rasulullah SAW, kapan beliau tetap sabar, diam, tenang dalam hujatan hinaan dari kaum kafir, dan kapan beliau bisa marah sampai wajah beliau memerah kepada kaum kafir dan beliau menyatakan perang? Oh ya, itu ada momen-momennya. Ya tentu kalau angle-angle kisahnya banyak. Tapi secara umum saya bisa katakan nih, sabar itu misalnya pada waktu disakiti orang munafik, disakiti orang kafir, itu tenang, diam. Sabar termasuk kalau terjadi dinamika di keluarga, itu Rasul ya rileks aja, dicemburui istri-istrinya atau apapun gitu. Bahkan sampai pernah kejadian dipukul tangannya jatuh makanan, itu nggak apa-apa. Gitu. Terus tapi jangan salah ya, bukan berarti kalau Rasul perang itu berarti Rasul udah nggak sabar, cuman ekspresinya beda. Ekspresi sabar itu bisa marah itu ekspresi sabar. Bukan berarti nggak sabar kalau marah. Karena sabar itu adalah kemampuan menahan tindakan, kemampuan menahan beban untuk bertindak benar. Jadi tindakan benar itu sabar itu sebenarnya. Karena Nabi diam, memang sebenarnya Nabi secara umum kan diam. Gitu. Nabi itu cenderung diam sebenarnya. Profilnya itu cenderung diam. Gitu. Bukan orang yang banyak bicara. Gitu. Jadi bicara memang kalau sangat berguna. Tenang dan hujatan itu case-case banyak. Kalau tenang dan hujatan itu waktu di awal-awal Madinah. Ya, kemudian wajah memerah, tergantung case-case-nya. Jadi ada case di mana Nabi itu tidak membalas, ada case di mana Nabi memerah. Pas memerah itu ketika dinyatakan oleh orang munafik, Delia Muhammad, ya. Hai Muhammad, berbuat adil lah, itu memerah wajah Rasulullah SAW. Ketika perang ya, kalau sudah memang masalahnya perang. Jadi memang ini beberapa sikap, tergantung angle-angle-nya, tergantung juga masalahnya. Tapi secara umum antara perang sama sabar itu bukan berbeda. Perang itu bagian dari tindakan sabar. Karena tindakan sabar itu adalah tindakan menahan beban supaya ketemu yang benar. Yang benernya apa nih? Oh, yang benar melawan, yang benar diam, yang benar membalas. Nah, itu boleh itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Betul. Terkait dengan hadis 198 mengenai hijab bagi akhwat dalam suatu majelis atau kajian, bagaimana penerapannya dalam majelis online seperti ini, seperti Zoom, terutama di majelis yang bercampurnya akhwat dan ikhwan. Yang kedua, apabila moderatornya akhwat
apakah masih boleh menampakkan video atau tidak? Terima kasih. Ya, itu kalau secara umum, kalau kalau hukum mengenai wajah wanita itu kan ada dua pandangan utama ya, yang menyatakan wajib niqab dan tidak wajib niqab. Ya, wajib niqab itu salafus saleh. Nah, sebagian tidak wajib niqab. Ya, akhirnya sih masyarakat Timur Tengah atau Teluk cenderung niqab, non Teluk itu kebuka. Misalnya para ulama di Syam ya, kayak Syria, Damaskus, Palestina, sampai Maroko macam-macam memilih tidak niqab. Ya, itu masalah khilaf fikih ya. Nah, bagi yang niqab, bagi yang tidak niqab, itu khusus kalau ada keperluan, itu tidak apa-apa terlihat. Ya, khusus yang tidak niqab. Kalau yang niqab mau selesai kan, memang di mana-mana nggak kelihatan. Khusus yang tidak niqab, itu kalau ada keperluan dan tidak ada fitnah, boleh terlihat. Contohnya kalau ada taklim, contohnya kalau dagang, ada pekerjaan, gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi apakah bagus hijab? Bagus hijab. Boleh. Jadi kalau ibu-ibu misalnya bisa off cam, itu boleh aja. Off cam itu levelnya sama dengan satir di dalam majelis. Jadi off cam itu kayak satir di dalam majelis. Boleh, boleh. Itu bagus juga. Tapi tidak salah kalau misalnya on cam. Karena apa? Karena juga tidak salah on cam. Karena ada apa? Karena ada maksud, yakni thalabul ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau antara peserta satu dengan yang lain, ya itu kan memang nggak bercampur sama sekali. Adanya di kotakan Zoom ini ya. Makanya tadi kembali ke pendapat bagi yang memang tidak niqab sekalipun di majelis ilmu itu tetap boleh. Tetapi memang ini kaitannya dengan yang punya kepentingan, yakni gurunya sama jamaahnya. Tapi kalau jamaah dengan jamaah yang lain nggak ada kepentingannya. Makanya untuk akhwat, untuk wanita yang dikhawatirkan fitnahnya, mungkin bagus juga off cam. Tapi kalau tidak dikhawatirkan fitnahnya, ya misalnya memang sudah sepuh sekali, ya sudahlah, itu nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Terus apa, Bu? Cukup ya itu ya? Moderatornya sama, hukumnya sama. Nggak ada kaitannya dengan moderator non-moderator. Tapi jika memang diperlukan karena kesulitan perlu on cam, ya on cam nggak apa-apa. Kalau off cam udah tersampaikan maksudnya, ya bagus off cam. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya sudah cukup, Ustaz. Oke. Jadi mungkin bisa saya simpulkan mengenai hadis 198 sampai 200. Yang pertama adalah Rasulullah sabar dalam melayani pertanyaan-pertanyaan. Beliau sangat dicintai sehingga tidak ada gap. Kesimpulannya adalah jadilah pribadi yang diterima. Kemudian hadis 199, seorang leader hendaknya bisa menerima masukan terutama bila itu untuk kebaikan banyak orang. Kemudian hadis 200, Rasulullah jika menerima tamu atau jika ada tamu dari jauh, beliau menggandeng tangannya. Itu adalah suatu sifat keramahan yang bisa dicontoh. Dan kemudian pada saat yang sama juga ada seorang wanita dan anaknya memiliki keperluan, itu dilayani dulu karena urusannya lebih singkat. Demikian kesimpulannya, Ustaz. Oke. Tentu jamaah dirahmati Allah, setiap hadis tadi itu kan pelajarannya lebih dari satu ya. Jadi harus bagi jamaah yang misalnya catatannya lengkap bisa di-share ke satu
hadis kan kadang ada 3-4 pelajaran. Nah, itu penting juga untuk di-share kalau yang nyatet ya. Semoga ada yang tekun mencatat. Gitu. Pelajaran dari hadis ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu kira-kira gitu ya, insya Allah. Mungkin kita bisa sama-sama akhiri. Mari sama-sama bermohon kepada Allah SWT. Semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Ighfir lana dhunubana kaffirna sayyidina dhafana wal abrar. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma ahsin akhlaqana kama ahsanta khalqana. Allahumma ihdina ila ahsani akhlaq wa ahsanil amal bi ahsani ila anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.